Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya tentunya. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari teks prosedur. Siapa yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Iya, benar sekali. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisikan cara atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Biasanya ada di kemasan mie instan, baliknya kemasan mie instan itu ada teks prosedurnya. Apabila kita juga beli antena TV, dalam kardusnya itu ada cara-cara untuk merakit antena tersebut. Itu adalah contoh pengertian dari teks prosedur. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah judul. Tidak semua teks prosedur memiliki judul, jadi judul tidak wajib ada pada teks prosedur. Untuk yang kedua yaitu tujuan. Tujuan yaitu berisi pengantar umum untuk apa yang akan dilakukan dalam teks prosedur tersebut. Yang ketiga adalah material. Dalam material ada alat dan bahan dan langkah-langkah. Untuk alat dan bahan, tidak semua teks prosedur ada alat dan bahan. Tergantung dari teks tersebut akan membahas apa. Untuk langkah-langkah berisikan perincian apa saja yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah penutup atau penegasan ulang. Berisi penekanan pada keuntungan apa yang kita lakukan dalam teks prosedur tersebut dan ucapan selamat melakukan kegiatan. Untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3 teman-teman. Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Untuk yang pertama teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang berisikan langkah-langkah sederhana 1 sampai 4 langkah. Contohnya teks prosedur pada login Facebook, teks prosedur pemasangan baterai remote. Dan untuk yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks sendiri yaitu berisikan banyak cara dalam melakukannya. Contohnya dalam pembuatan SIM, pembuatan KTP, dan perpanjangan STNK. Untuk yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkah bisa diubah, tidak harus runtut, tetapi untuk hasil akhirnya sama. Contohnya untuk pembuatan mie instan, entah kita melakukan perebusan mie instan dengan bumbunya atau bumbunya ditaruh mangkok, mie-nya direbus sendiri, itu hasil akhirnya tetap sama. Dibalik-balik tidak apa-apa, tetapi hasilnya tetap sama. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ada 4 teman-teman. Yang pertama kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, masukkanlah potongan buah ke dalam gelas, atau aduklah gula hingga larut. Dan untuk yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif, karena kita sebagai objek aktif melakukan suatu kegiatan. Contohnya memasak, menanak, merebus, memotong. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi untuk mengurutkan suatu kejadian yang kronologis. Contohnya, selanjutnya potong buah menjadi beberapa bagian. Berikutnya masukkan buah ke dalam mangkuk. Lalu tuangkan susu ke dalam mangkuk berisi gula. Selanjutnya masukkan es batu, lalu aduk. Yang keempat yaitu menggunakan keterangan untuk menyatakan waktu, tempat, dan cara.
Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat imperatif, yang kedua menggunakan kalimat deklaratif, yang ketiga kalimat interrogatif, yang keempat konjungsi temporal, yang kelima verba material dan tingkah laku, yang keenam partisipan manusia, yang ketujuh bilangan penanda. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu kalimat imperatif atau kalimat perintah yang digunakan untuk memerintah kita sebagai objek melakukan suatu tindakan. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif, yaitu pernyataan untuk memberikan kita informasi langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang keempat yaitu konjungsi temporal atau kata penghubung. Contohnya setelah, lalu, berikutnya, selanjutnya. Dan selanjutnya ada verba material dan verba tingkah laku, atau perbuatan yang mengacu pada tingkah laku kita untuk melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh langkah-langkah tersebut. Selanjutnya ada partisipan manusia, karena kita sebagai objek yang melakukan suatu perintah dari teks prosedur itu yaitu kita sebagai manusia. Dan yang terakhir yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda yaitu untuk mengurutkan langkah-langkah, misalnya langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang membuat teks prosedur. Baik teman-teman, langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur yaitu ada 4. Yang pertama menentukan topik. Tentukan kegiatan apa yang akan kita selesaikan atau kegiatan apa yang ingin kita buat. Contohnya semisal kita ingin menyelesaikan memasang antena televisi, menyelesaikan merakit mainan, atau membuat es campur, kita ingin membuat puding atau yang lainnya. Untuk langkah yang kedua yaitu pengumpulan bahan atau informasi. Bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu kegiatan-kegiatan itu. Informasi itu dapat kita dapatkan di media cetak berupa koran, majalah, atau informasi dalam sumber lainnya, contohnya internet, televisi, ataupun radio. Untuk langkah yang ketiga yaitu menyusun kerangka. Kerangka-kerangka tersebut yang sudah kita dapatkan disusun untuk mengembangkan langkah-langkah yang sistematis. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat, mengolah kerangka tadi yang kita dapatkan menjadi teks prosedur yang utuh dan berdasarkan struktur kebahasaan teks prosedur yang benar. Itu tadi 4 langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.